Selamat malam semuanya. Pada hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin dari mata kuliah Matematika Diskrit. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas itu mengenai counting. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, izinkan kami dari kelompok Matematika Diskrit kelas B memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 2115061006. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Halimah Mukita dengan NPM 2115061031. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid dengan NPM 2115061014. Baik, terima kasih perkenalannya kepada teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Teams A and B are to play each other repeatedly until one wins 2 games in a row or a total of 3 games. One way in which this tournament can be played is for A to win the first game, B to win the second, and A to win the third and fourth games. Denote this by writing A, B, A, A. How many ways can the tournament be played? Nah, jadi pada soal ini, terdapat dua tim, yaitu tim A dan tim B, yang sedang bermain secara berulang sampai salah satu dari tim mereka itu ada yang menang 2 games secara berturut-turut atau dengan total 3 games. Nah, salah satu cara yang bisa membuat turnamen ini dimainkan, itu misalnya ketika tim A memenangkan game pertama, kemudian tim B memenangkan game yang kedua, dan tim A memenangkan game ketiga dan juga keempat. Atau bisa kita gambarkan pada pola A, B, A, A. Nah, lalu berapa banyak cara agar turnamen ini dapat dimainkan? Oke, bisa langsung ke next slide. Nah, ini jawabannya. Teams A and B are to play each other repeatedly until one wins 2 games in a row or a total of 3 games. From the sentences, we know that the tournament can be played until one team wins 2 games in a row or a total of 3 games. Example A, B, A, A. Nah, jadi dari kalimat di atas tuh kita tahu bahwa turnamen itu dapat dimainkan ketika salah satu tim itu memenangkan 2 games berturut-turut atau total 3 games. Contohnya dengan pola A, B, A, A. We can assume that Team A have 4 elements in a row, and Team B have 4 elements in a row. So the possibilities are 4 multiply 4 equals 16. And there are 4 ways that don't accordance with the condition. And this is the example. So 16 minus 4 equals 12 ways. Nah, jadi di sini kita bisa mengasumsikan bahwa tim A itu memiliki 4 kemungkinan, kemudian tim B juga memiliki 4 kemungkinan dalam satu barisnya. Jadi kemungkinan yang terjadi di antara kedua tim tersebut itu kita kalikan jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, dari 16 kemungkinan itu terdapat 4 kemungkinan atau 4 jalan yang tidak sesuai dengan kondisi tadi. Nah, kondisinya itu yang ketika salah satu tim memenangkan 2 games berturut-turut atau totalnya 3 games yang dimenangkan secara berturut-turut. Nah, kondisinya itu seperti yang ada contoh di sini, itu kondisi A, 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 kemudian B, 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 A, B, A, B, dan B, A, B, A. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oh ya, kepada Lima Mufita, saya persilahkan. Itu kan dijelaskan tadi ya, kondisinya. Lalu contoh kemungkinan atau yang sesuai dengan kriteria yang diminta itu bagaimana ya? Nah, oke, terima kasih Vita atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa geser ke next slide untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, ini contoh kemungkinan ketika tim A itu menang. Kemungkinan itu ada 6. Yang pertama ada A, 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 B, kemudian A, A, B, A, lalu A, B, A, A, yang keempat B, A, 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 yang kelima A, A, B, B, dan yang keenam B, A, A, B. Jadi maksudnya ini, di sini adalah urutan kemungkinan kedua tim tersebut itu menang. Misalnya yang pertama ini
pada pertandingan pertama, kemudian ketiga A menang, kemudian yang keempatnya B. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kemungkinan ini memenuhi syaratnya, yaitu salah satu tim memenangkan 2 kali permainan berturut-turut atau 3 kali permainan dimenangkan oleh tim tersebut, dan seterusnya. Nah, kemudian how about team B? Have the same possibility with 8 teams, so the ways can be tournament play are 6 multiply 2 equals 12 ways can be tournament played. Nah, jadi gimana dengan tim B? Kemungkinan tim B itu sama dengan kemungkinan dari tim A sendiri. Jadi karena dia punya kesamaan, kita kali aja kemungkinannya kan ada 6, yang A, yang B juga ada 6. Berarti kita kalikan dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12 cara bagaimana turnamen tersebut dapat dimainkan. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua, suppose a computer installation has 4 input or output units, A, B, C, and D, and 3 central processing units, H, Y, and Z. Any input or output unit can be paired with any central processing unit. How many ways are there to pair an input or output unit with a central processing unit? Nah, jadi misalkan di sini sebuah instalasi dari komputer itu memiliki 4 input atau output, yaitu A, B, C, D, dan 3 central processing unit, itu ada X, Y, Z. Nah, dari setiap input atau output ini dapat kita pasangkan dengan central processing unit yang lainnya. Kemudian berapa sih kemungkinan dari kita memasangkan antara input-output dengan central processing unitnya? Oke, kita langsung ke next slide untuk tahu jawabannya. Nah, the answer is input or output units equals A, B, C, D, and central processing equals X, Y, Z. Jadi, elemen dari input atau output unit itu kan ada A, B, C, dan D, kemudian central processing-nya ada X, Y, dan Z. How many ways to pair input or output units with central processing? There are 4 multiply 3 equals 12 ways to pair input or output units with central processing. Nah, jadi berapa banyak sih kemungkinan kita dapat memasangkan antara input atau outputnya dengan central processing-nya? Nah, di situ kita bisa melihat terdapat 12 cara yang kita dapatkan dari 4 dikali 3. 4 itu jumlah anggota atau elemen dari input atau output unitnya, dan 3 itu adalah elemen atau anggota dari central processing-nya. Jadi kita temukan 12 cara untuk kita memasangkan antara input atau output dengan central processing-nya. Nah, contoh pemasangan ini seperti ini. Yang pertama ada A dengan X, A dengan Y, kemudian A dengan Z. Lalu B dengan X, B dengan Y, B dengan Z. Lalu C dengan X, C dengan Y, C dengan Z, dan ada D dengan X, D dengan Y, dan juga D dengan Z. Jadi ada 12 kemungkinan atau 12 cara. Bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Bisa next slide lagi. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3, di mana ada pertanyaan, a small town has only 500 residents, December way. Oke, bisa di next slide. Baik, dari pertanyaan tadi diketahui sebuah kota kecil terdiri dari 500 orang penduduk dan harus ada 2 orang penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama. Kemudian ditanyakan, mengapa harus ada 2 orang penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama? Baik, langsung ke cara penyelesaiannya itu. Penyelesaiannya itu dalam counting atau pencacahan kita bisa menggunakan prinsip pigeonhole, di mana 1 tahun ini sama dengan 366 hari. Maka dari itu ada 366 hari ulang tahun yang tersedia bagi para penduduk yang berjumlah 500 orang tadi, mengakibatkan setidaknya 1 pasang
satu pasang harus berbagi ulang tahun berdasarkan prinsip pigeonhole. Hal ini disebabkan setelah mengalokasikan satu hari ulang tahun per orang untuk 366 orang pertama dalam upaya mencegah berbagi ulang tahun. Maka setelah itu sisa penduduk lainnya yaitu sekitar 134 orang tidak memiliki pilihan lain dan harus memiliki tanggal lahir yang sama dengan seseorang. Baik, dari slide ini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, silakan Abdul. Untuk penggunaan 1 tahun ini harus 366 hari ya. Kenapa tidak memakai yang 365 hari? Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sini kan digunakan 1 tahun itu 366 hari. Biasanya kan 1 tahun itu 365 hari. Dengan 365 hari itu, dengan menghitung bulan Februari itu berjumlah 28 hari. Namun di sini digunakan itu tahun kabisat atau menghitung jumlah bulan Februarinya itu menjadi 29 hari. Makanya jumlah hari dalam 1 tahun itu menjadi 366 hari. Apa ada yang lain? Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih Mufita. Di sini kan dijelaskan mengenai prinsip pigeonhole. Nah, prinsip pigeonhole itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam counting atau pencacah itu kan terbagi menjadi beberapa prinsip. Di antaranya itu ada prinsip pigeonhole, di mana prinsip pigeonhole ini dapat dikatakan juga sebagai sarang merpati atau prinsip sarang merpati. Di mana prinsip tersebut ini berbunyi jika K ditambah 1 atau lebih merpati ditempatkan ke dalam sarang, maka terdapat paling sedikit 1 sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Nah, berarti dapat dikatakan prinsip pigeonhole ini jika suatu objek itu bisa menempati 2 sarang sekaligus. Seperti dalam kasus ini, di mana 500 orang itu bisa memiliki tanggal lahir yang sama dalam 1 tahun. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Mufita atas penjelasannya. Oke. Baik, mungkin bisa ke next selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, di mana ada computer access password consists of from 1 to 3 letters correspond the 26 in the alphabet with repetition allowed. How many different passwords are possible? Oke, next slide. Dari soal itu diketahui sandi akses komputer terdiri dari 1 sampai 3 huruf yang dipilih dari 26 huruf alfabet, serta pengulangan huruf diperbolehkan. Lalu ditanyakan berapa banyak kemungkinan password yang berbeda. Di sini kita menyelesaikan soalnya menggunakan aturan penjumlahan, di mana yang pertama itu ada 3 huruf dari 1 sampai 3 huruf, berarti 26 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 3. Jadi kemungkinan ada password yang berbeda itu sebanyak 18.278. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mufita atas penjelasannya. Baik, untuk soal selanjutnya, saya persilahkan kepada Abdul Rahman Wahid untuk membahas mengenai soal tersebut. Kepada Abdul, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 5. How many 3-digit integers from 100 to 999 inclusive are divisible by 5. Baik, kita langsung ke pembahasan. Untuk jawabannya itu kita misalkan aja, misalkan kita ingin
kita menulis bilangan bulat 3 digit berturut-turut, lalu kita mencatat yang merupakan kelipatan 5, kemudian kita menggambar panah di antara setiap bilangan bulat tersebut dengan kelipatan yang sesuai. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, terdiri dari angka 100 hingga 999, yang mana bilangan bulat yang bisa dibagi 5 itu adalah mulai dari 100 sampai 995. Jadi dari gambar tersebut dapat kita buat tiga bilangan bulat, setiap kelipatan 5 sebanyak bilangan bulat dari 20 hingga 199 yang inklusif atau yang terhitung. Maka didapatkan 199 dikurang 20 ditambah 1 sama dengan 180, sehingga terdapat 183 digit bilangan bulat yang bisa dibagi oleh 5. Kalau masih ada yang bingung, kita next slide aja untuk pembahasan yang lebih ringkas. Di sini kita ini menggunakan deret aritmatika, yang mana untuk suku pertamanya itu kita misalkan 100, kemudian suku ke N-nya itu 995, dan bedanya itu adalah 5. Jadi kita masukin aja angkanya itu ke dalam rumus, maka didapatkan 995 sama dengan 100 plus N-1 dikali 5. Kemudian kita pindah ruas, maka 995 dikurang 100, kemudian 5 dikali N-1, lalu kita pindah ruas lagi. Untuk yang 895 kita dapatkan dari 995 dikurang 100. Jadi 895 dibagi 5 sama dengan N-1. Jadi didapatkan 179 sama dengan N-1. Jadi N-nya itu adalah 180. Jadi ada 180 3 digit number, 3 digit angka yang bisa dibagi 5. Baik, kita next aja ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 6 ini, suppose there are 3 roads from city A to city B and 5 roads from city B to city C. Point A, how many ways is it possible to travel from city A to city C via city B? Yang B, how many different round trip roads are there from city A to B to C to B and back to A? Yang C, how many different roads are there from city A to B to C to B and back to A in which no road is traversed twice? Baik, kita langsung pembahasan. Untuk yang A ini, jadi ada 3 cara dari kota, ada 3 cara untuk sampai ke dari kota A ke kota B. Untuk yang dari kota B ke kota C itu ada 5 cara. Jadi kita dapatkan cara untuk menentukannya itu banyak jalan yang mungkin itu dari kota A ke kota C melalui kota B itu sama dengan 3 dikali 15. Jadi ada 15 cara untuk jalan dari kota A ke kota C melalui kota B. Oke, next. Untuk yang B ini, untuk jalan dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke kota A, kita dapat menjelaskannya itu dengan cara sebagai berikut. Jadi ada 3 cara untuk kita dari kota A ke kota B, kemudian ada 5 cara dari kota B ke kota C, selanjutnya ada 5 cara perjalanan dari kota C ke kota B, kemudian ada 3 cara dari kota B ke kota A. Sehingga kita dapatkan cara untuk menentukan banyak jalan yang mungkin dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota B lagi, dan kita kembali lagi ke kota A. Jadi kita dapatkan 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 225. Jadi ada 225 cara untuk menentukan banyak jalan yang mungkin dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota B, dan kemudian kembali lagi ke kota A. Baik, next. Untuk yang C ini, dari kota A ke kota C, ke kota B, ke kota B, ke kota A, tapi ini kita tidak bisa menggunakan jalan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi untuk yang ini ada 3 cara untuk dari kota A ke kota B. Kemudian ada 5 cara untuk dari kota B ke kota C. Sedangkan untuk yang dari kota C ke kota B ini ada 4 cara.
Kemudian ada dua cara untuk dari kota B ke kota A, sehingga kita dapatkan menentukan banyak jalan yang mungkin itu dengan cara 3 dikali 5 dikali 4 dikali 2 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara untuk menentukan banyak jalan dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota B, kemudian kembali lagi ke kota A. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Abdul. Ya, silakan. Jadi kan tadi di pembahasan yang B ya, itu kan ada 3 cara perjalanan dari kota A ke kota B, terus 5 cara perjalanan dari kota B ke kota C, kemudian 5 cara perjalanan kota C ke kota B, dan 3 cara dari kota B ke kota A. Nah, di C ini kenapa kok di sini cuma ada 4 cara dari C ke B sama 2 cara dari B ke A? Kok nggak sama kayak yang tadi kan 5 sama 3 ya? Nah, itu kok bisa gitu, gimana kira-kira, Abdul? Oke, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawabnya. Jadi di sini syaratnya itu adalah kita itu tidak bisa menggunakan jalan yang sama untuk yang kedua kali. Jadi untuk A ke kota B itu kan ada 3 cara. Kemudian dari kota B ke kota C itu ada 5 cara. Jadi kalau kita pergi itu ada dari kota B ke kota C itu ada 5 cara. Kemudian kita kembali lagi nih ke kota B itu ada 4 cara. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan jalan yang sama. Jadi misalkan kita pergi menggunakan 5 cara, 5 banyak jalan yang mungkin. Jadi kalau balik lagi itu, jadi ada satu jalan yang kita tidak bisa lalui lagi. Jadi banyaknya jalannya itu ada 4. Kemudian untuk yang dari kota B ke kota A itu ada 2 cara. Kenapa? Karena kita tadi berangkat itu ada 3 cara pemilihan jalan ya. Jadi kalau pulangnya itu kita tidak bisa melaluinya lagi. Jadi untuk itu kita cuma bisa memilih 2 cara aja. Jadi untuk ini kita menggunakan syaratnya itu adalah kita tidak bisa menggunakan jalan yang sama kedua kali. Jadi begitu Tiara. Baik, terima kasih Abdul atas penjelasannya. Nah, mungkin sekian sesi diskusi kita pada hari ini mengenai topik counting dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya mewakili rekan-rekan kelompok saya, mohon maaf apabila selama dilakukan sesi diskusi ini terdapat kesalahan baik dalam perkataan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya.